Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi bab vektor, yaitu tentang vektor pada bidang. Kita langsung saja. Jadi untuk vektor pada bidang atau R2 ini dinyatakan sebagai X, Y, di mana X ini menyatakan panjang secara horizontal. Untuk tanda yang positif menyatakan arah ke kanan, sedangkan untuk yang tanda negatif itu menyatakan arah ke kiri. Itu untuk yang X. Sedangkan untuk yang Y ini menyatakan panjang secara vertikal. Untuk tanda yang positif itu menyatakan arah atas, sedangkan untuk yang negatif menyatakan arah ke bawah. Nah, kemudian untuk vektor yang ditulis secara mendatar seperti ini disebut sebagai vektor baris. Sedangkan vektor yang ditulis secara vertikal seperti ini disebut sebagai vektor kolom. Nah, jadi penulisan vektor itu bisa seperti ini vektor baris, juga bisa secara vertikal seperti ini, atau biasa kita sebut sebagai vektor kolom. Nah, untuk selanjutnya coba kalian perhatikan gambar yang berisi beberapa vektor berikut. Di sini ada vektor A, B, C, D, E, dan F. Di sini kita disuruh menentukan masing-masing dari vektor ini ke dalam bentuk X, Y. Nah, untuk yang pertama, vektor A. Nah, karena di sini kita menyatakan dalam bentuk X, Y, terlebih dahulu kita menentukan X-nya. Nah, untuk X-nya ini kan yang mendatar. Nah, jadi kita pertama acuannya sama titik pangkalnya ini. Sama titik pangkalnya ini mengikuti tanda panahnya. Ternyata di sini tanda panahnya kan ke kanan. Maka dari sini ke kanan sebanyak 1, 2, 3, 4. Nah, 4 satuan ke kanan, maka di sini tandanya positif. Nah, selanjutnya untuk Y-nya ini yang vertikal. Nah, karena berhubung di sini vektornya itu tidak ke atas maupun tidak ke bawah, maka di sini Y-nya adalah 0. Jadi untuk vektor A-nya adalah 4,0. Selanjutnya untuk yang vektor B, di sini acuannya di titik pangkalnya di sini. Nah, karena mengikuti tanda panahnya ke kanan, maka dari sini ke kanan sebanyak 1, 2. 2 satuan ke kanan, maka tandanya positif. Kemudian dari sini ke atas sebanyak 2 satuan lagi. 1, 2. Nah, maka untuk vektor B-nya adalah 2,2. Selanjutnya, untuk yang vektor C, acuannya dari sini, titik pangkalnya di sini. Karena di sini tanda panahnya menuju ke arah kiri, maka untuk X-nya ke arah kiri sebanyak 1 satuan. Nah, karena ke arah kiri, maka tandanya adalah negatif 1. Kemudian untuk Y-nya ke bawah, di sini ke bawah sebanyak 2 satuan. 1, 2. Nah, karena ke bawah, maka di sini tandanya negatif. Jadi untuk vektor C-nya adalah negatif 1, negatif 2. Nah, selanjutnya untuk vektor D, dari sini kita ke kanan sebanyak 3 satuan. 1, 2, 3. Nah, karena ke arah kanan, maka tandanya adalah positif 3. Kemudian dari sini ternyata ke bawah sebanyak 1, 2, 3. 3 satuan ke bawah, maka tandanya negatif 3. Maka vektor D-nya adalah 3, negatif 3. Oke, selanjutnya untuk vektor E. Vektor E di sini titik pangkalnya di sini. Nah, untuk menentukan X-nya, karena di sini tidak ke kanan maupun tidak ke kiri, maka X-nya adalah 0 karena dia tetap di sini, tidak ke kanan maupun tidak ke kiri. Nah, selanjutnya dari sini ke bawah sebanyak 1, 2, 3. 3 satuan ke bawah, maka tandanya negatif. Jadi untuk vektor E-nya adalah 0, negatif 3. Selanjutnya yang terakhir itu vektor F. Dari sini ke kiri sebanyak 1, 2, 3 satuan. Karena 3 satuan ke kiri, maka tandanya negatif. Kemudian dari sini ke atas sebanyak 1 satuan. Karena ke atas tandanya positif, maka untuk vektor F-nya adalah negatif 3,1. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau menentukan vektor ke dalam bentuk X, Y itu kalian pertama tentukan dulu X-nya ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan tandanya positif, kalau ke kiri tandanya negatif.
Nah, selanjutnya untuk menentukan Y-nya, perhatikan tanda panahnya ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas berarti tandanya positif, kalau ke bawah tandanya negatif. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk contoh yang ini saya menggunakan vektor baris, tapi kalian kalau misalkan menggunakan vektor kolom juga tidak apa-apa. Misalkan di sini untuk yang vektor A 4,0, kalian juga bisa menyatakan ke dalam bentuk vektor kolom, yaitu seperti ini, 4,0. Jadi penulisannya secara vertikal, ini untuk yang vektor kolom. Oke, kemudian di sini ada contoh soalnya. Diberikan vektor-vektor sebagaimana berikut. Di sini ada vektor P, Q, R, S, dan T. Kita disuruh menentukan penjumlahan vektor-vektor tersebut, sebut saja X, vektor X. Kemudian kita disuruh menentukan panjang dari penjumlahan vektor tersebut, dan yang terakhir adalah kita disuruh menggambar penjumlahan dari vektor-vektor tersebut. Nah, untuk penyelesaian pertama yaitu penjumlahan dari vektor P, Q, R, S, dan T yang kita sebut saja sebagai vektor X. Nah, jadi di sini vektor X itu adalah penjumlahan vektor P sampai T. Kita langsung masukkan saja vektornya. Vektor P adalah ini sampai vektor T adalah ini. Kemudian kita jumlahkan seperti biasa. Untuk yang bersesuaian di sini kita tinggal menjumlahkan. Yang atas kita jumlahkan sama yang atas. Jadi 3 tambah 4, kemudian ditambah negatif 4, tambah 0, tambah negatif 2. Kemudian yang bawah ada 2 tambah 0, tambah negatif 3, tambah negatif 1, tambah 1. Maka didapatkan vektor X atau vektor penjumlahan dari P, Q, R, S, dan T adalah 1, negatif 1. Nah, selanjutnya kita disuruh menentukan panjang dari vektor X tersebut. Jadi untuk panjang vektor X-nya adalah akar 1 kuadrat tambah negatif 1 kuadrat. Jadi untuk panjangnya di sini kita mengakarkan jumlah kuadrat dari X, Y-nya, X dan Y-nya. Nah, sehingga diperoleh untuk panjang vektor X-nya adalah akar 1 kuadrat tambah negatif 1 kuadrat, sehingga diperoleh panjangnya adalah akar 2. Nah, yang terakhir kita disuruh menggambarkan penjumlahan dari vektor-vektor P, Q, R, S, dan T. Nah, kita mulai dari vektor P dulu, yaitu 3,2. Artinya 3 ke kanan dan 2 ke atas. Kita mulai dari titik ini, yaitu sebagai titik pangkalnya P. 3 ke kanan berarti 1, 2, 3, kemudian 2 ke atas, 1, 2. Nah, dari sini kita tarik garis dari titik pangkal ke titik ujung sehingga didapatkan vektor P. Seperti ini. Nah, selanjutnya dari titik ujung P ini kemudian tambah vektor Q, di mana vektor Q kita adalah 4,0 yang artinya 4 satuan ke kanan saja, tidak ke atas dan tidak ke bawah karena di sini Y-nya adalah 0. Berarti dari sini 4 satuan ke kanan, 1, 2, 3, 4. Nah, sudah cukup sampai sini. Sehingga kita peroleh vektor P tambah Q adalah ini, ke sini, kemudian ke sini. Nah, selanjutnya dari vektor Q dari sini tambah vektor R. Vektor R itu adalah negatif 4, negatif 3 yang artinya 4 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Maka dari sini 4 satuan ke kiri, 1, 2, 3, 4. Kemudian 3 satuan ke bawah, 1, 2, 3. Nah, kemudian dari titik pangkalnya kita tarik garis sehingga diperoleh vektor R-nya seperti ini. Nah, selanjutnya dari vektor R dari sini, dari titik ujung vektor R ini, kemudian tambah vektor S, di mana vektor S itu adalah 0, negatif 1, berarti ke bawah saja sebanyak 1 satuan, karena X-nya 0, tidak ke kanan maupun tidak ke kiri, maka dari sini ke bawah sebanyak 1 satuan. Nah, kemudian dari sini, dari vektor S, dari titik ujung vektor S ini, kemudian tambah vektor T, vektor yang terakhir, yaitu negatif 2,1, berarti 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas.
Jadi dari sini kedua satuan ke kiri 1, 2, kemudian satu satuan ke atas. Nah, sehingga diperoleh vektor T-nya adalah ini. Nah, jadi seperti itu untuk gambar penjumlahan vektor P, Q, R, S, dan T. Nah, mungkin cukup sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan tentang vektor pada bidang. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Apabila kalian masih ada yang dibingungkan, kalian bisa langsung tanyakan ke saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.